kadang banyak ibu yang nggak tahu anaknya stunting gitu. Ternyata lebih penting untuk memperluas wawasan ibu dibanding fokus terus ke bantuan sosial ke untuk economic makanan. side-nya gitu. Betul. Ya. Hai teman-teman, selamat datang di video seri Mesin Harapan, di mana kita akan menyajikan obrolan santai bareng sama figur-figur yang kamu kenal, yang kita harapkan bisa memberikan optimisme dan juga harapan lebih bagi Indonesia. Hari ini lagi-lagi bareng aku Dania Najmi, aku akan ngobrol sama dokter cantik lulusan Harvard. Teman-teman pasti semua udah tahu ya, mari kita sambut Nadira Afifa. Hai Nadira, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Aku sehat dong. Apa kabar Alina? Lagi di mana dia nih? Di atas. Lagi di atas ya. Lagi bobo. Lagi bobo. Oh, lagi jamnya ya sekarang ya. Betul. Sehat ya Alina, Sehat. semua keluarga ya. Sehat. Oke, sekarang kamu kegiatannya lagi apa aja nih Nadira? Aku sebenarnya sehari-hari praktek sih. Aku dokter umum di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Terus di samping itu juga public health consultant. Jadi aku bantuin NGO terutama untuk urusan gizi dan anak. Oh cool, nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu ya Nadira ya. Nah tapi sebelum itu nih, kalau di video seri Mesin Harapan kita sebelum mulai pasti akan memberikan 2 pertanyaan yang harus narasumber kita jawab secara cepat dan tepat. Oke. Siap nggak? Siap. Siap ya, oke. Pertanyaan pertama, sebutkan dalam maksimal 5 kata hal yang menggambarkan harapan Nadira untuk Indonesia. Sehat, maju, pintar, berpotensi, berkompetisi. Berkompetisi. Oke, berarti tadi apa ya? Kita ulang ya. Sehat, maju, Pintar, berpotensi, berkompetisi. Oke, pertanyaan kedua. Nggak harus dalam 5 kata. Ini boleh 500, 5.000 kata boleh. Ini nggak di briefing ya, jadi agak Enggak, dadakan ya. itu justru itu yang kita cari. Oke, sip apa? Oke, pertanyaan kedua. Kenapa 5 hal tersebut penting untuk Nadira? Menurut aku, kalau selama ini setiap aku misalnya ketemu orang dari luar atau waktu kuliah di luar negeri, Indonesia selalu dibilang negara yang punya potensi. Tapi nggak pernah beneran negara yang at the end tuh memanfaatkan potensinya dan beneran jadi negara maju gitu. Jadi aku pengen banget Indonesia akhirnya bisa jadi negara maju, dan itu semua ditentukan dari seberapa sehat dan seberapa pinter anak-anaknya sih, yang mana jadi generasi masa depan juga gitu. Jadi that's why kata-kata tadi penting buat aku. Oke, cool. Nah, aku akan bahas itu pastinya lebih lanjut, tapi aku sekarang mau tanya-tanya dulu nih ke Nadira gitu. Kita semua pasti tahu ya prestasinya Nadira tuh seperti apa gitu. Lulusan dokter, kemudian mendapatkan beasiswa S2 ke Harvard Public Health ya. Betul gitu. And then kamu pulang ke Indonesia juga langsung mengukir berbagai macam prestasi dan membantu berbagai macam orang dan organisasi gitu. Nah, aku orang yang percaya banget kalau apa yang kita lakukan sekarang, apa yang menjadi good quality kita sekarang itu pasti ada hubungannya dengan ajaran orang tua kita sedari dulu. Benar nggak sih? Gitu. Nah, kamu bisa nggak sih ceritain gitu, dulu tuh sebenarnya kamu dibesarkan tuh dengan seperti apa sih oleh orang tua kamu sampai kamu akhirnya bisa lead ke kamu yang sekarang gitu? Oke, kalau aku ngerasanya aku cukup beruntung sih. Jadi memang aku lahir dari keluarga yang emang memprioritaskan pendidikan. Jadi despite misalnya ada kekurangan finansial atau ada kesulitan apapun, tapi pendidikan selalu jadi nomor 1 gitu. Aku nggak bilang aku dari keluarga yang sulit mungkin, tapi memang dari keluarga yang cukup lah pas-pasan gitu. Jadi banyak sebenarnya mimpi-mimpi aku tuh yang ketinggian dan dari segi finansial tuh nggak cukup gitu. Tapi orang tua selalu mengusahakan. Jadi menurut aku peran orang tua, value yang diajarin orang tua dari kecil itu yang nempel sampai sekarang gitu, bahwa pendidikan harus nomor 1, bahwa kalau misalnya punya mimpi nggak ada yang ketinggian, jadi kalau ada strong perseverance pasti bisa mencapai mimpi gitu. Dan aku juga punya kakak 2 orang, dan apa ya, mungkin bisa dibilang mereka yang kasih contoh kali ya, udah duluan mengukir jejak gitu, udah duluan beasiswa, duluan kuliah luar negeri, jadi aku basically tinggal ngikutin aja gitu. Jadi penting banget peran keluarga sih. Orang tuamu dulu dua-duanya kuliah di luar negeri juga? Enggak. Oh enggak? Enggak. Tapi kuliah satu sih, dua-duanya kuliah di Jakarta. Tapi ayah aku dari Medan, ibu aku dari Padang. Terus kuliahnya di Jakarta di sini.
And aku juga waktu itu sempat dengar ya gitu kalau keputusan kamu jadi dokter waktu itu juga sebenarnya datang dari keluarga gitu, kayak being a doctor was not your first choice, benar nggak? Betul. Oke, itu gimana tuh? Jadi karena ayah aku arsitek, jadi sebenarnya dari dulu kan arsitek tuh gambar kayak di meja-meja besar gitu ya. Itu tuh menarik banget buat aku. Jadi ayah aku suka ngajak aku gambar di kertas besar, di papan besar arsitek itu. Jadi dari dulu aku pengen jadi arsitek dan emang interestnya juga lebih ke matematika dan desain gitu. Makanya pengen ke sana. Cuma pas udah SMA, emang dari dulu juga keluarga mengarahkan kenapa nggak jadi dokter aja. Terus dari guru-guru juga mengarahkan ke sana. Dan looking back, emang kayaknya ultimate purpose aku sebenarnya pengen jadi bermanfaat buat manusia langsung gitu. Pengen kerjaan yang interaksi langsung sama manusia dan manfaatnya langsung gitu. Jadi setelah berpikir-pikir, oh kayaknya emang profesi dokter yang paling cocok dan akhirnya emang suka dan keterusan nge-pursue ke arah sana cita-citanya. Walaupun suka, walaupun cocok gitu. Kamu pernah nggak sih ngerasa, nyesel deh nggak coba jadi arsitek gitu? Pernah nggak? Pernah banget gitu ya. Apalagi mungkin di tengah-tengah perjalanan dokter kan panjang banget ya kuliahnya 5,5-6 tahun. Di tengah-tengah cukup sedih juga sih karena matematika dan desainnya at the end nggak kepake gitu kan. Karena biologi, hafalan. Tapi ternyata seneng juga sih karena ternyata jadi dokter aku masih bisa juga kalau mau ngedesain atau kalau mau nge-pursue bidang-bidang lain. Misalnya bikin YouTube lah, apalah gitu. Jadi sebenarnya di satu profesi tuh nggak membatasi kita untuk kekungkung di sana doang, masih bisa pursue yang lain juga gitu. Itu animasi yang di YouTube kamu tuh kamu yang bikin berarti? Iya. Lucu banget. Aku kira kayak kita ambil freelance ya dari orang lain. Ternyata itulah wadah kamu ya untuk betul. untuk berkarya terus ya. Oke, wow, that's amazing. Nah, aku lihat gitu dari cerita-cerita kamu gitu, your family seems very important untuk kamu gitu. Kayak kenapa kamu bisa punya that sense of belonging ke keluarga kamu yang sangat-sangat erat? Aku rasa itu came naturally aja kali ya, karena kan walaupun kita sekolah, sebenarnya most of the time kita habisin di rumah gitu. Dan sebenarnya mamaku working mom sih, tapi emang kalau lagi nggak kerja itu udah pasti waktunya full time buat anaknya gitu. Jadi walaupun kerja pasti nggak ketinggalan ada info apa terhadap anaknya kayak gitu. Dan emang keluarga aku tuh sangat-sangat menanamkan value, semua value hidup di aku kayaknya. Jadi di sekolah tuh aku simply cuma belajar doang gitu. Tapi value yang lain dari segi moral, bersantun sama orang segala macam itu dari keluarga. Dan aku emang haru juga karena kayaknya aku mau ngapain aja tuh selalu disupport. Padahal aku tahu kayaknya kemampuan finansial nggak cukup nggak segitu ya. Misalnya aku kayak intern ke Jepang atau misalnya kemana yang aku mau. Tapi keluarga tuh selalu banting tulang ngebantuin aku buat gitu. Jadi dan itu beneran aku rip sekarang gitu hasilnya, bahwa akhirnya bisa ngebawa aku kemana-mana gitu. Jadi itu sih kenapa keluarga dekat banget juga. Wow, amazing. Nah, apakah itu juga yang kamu coba tanamkan untuk keluarga kamu sekarang, Zoe? Karena kamu udah punya anak sekarang kan, umur berapa Alina? Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan gitu, kayak apakah kamu mengenvision juga hal yang sama untuk Alina ke depannya? Ya benar banget. Kalau yang aku rasain sebagai orang tua, pokoknya harus punya quality time sama anak sih. Jadi kalau emang lagi main sama anak, udah nggak megang HP, nggak ngapa-ngapain, emang fokus di sana. Terus mungkin value dari keluarga juga dulu tuh selalu nggak pernah mendikte, tapi lebih ke mengarahkan dan memberi contoh gitu. Jadi kalau misalnya kamu didikte harus belajar, harus apa, kan sebenarnya males gitu ya. Tapi kalau misalnya emang dicontohin, orang tua kerja keras, terus orang tua juga emang ngasih contoh-contoh perilaku yang baik, ya anak akan ngikutin. Jadi aku rasa itu sih yang mau aku didik ke anak aku, ke Alina. Nah dengan kehadiran Alina sekarang nih, kamu ada nggak sih kayak values kamu yang shifting gitu, atau ada mimpi kamu yang kayak I won't pursue that because of my daughter gitu, atau malah nambah gitu? Iya. Sebenarnya sih dari awal sebenarnya aku tahu ya kalau jadi perempuan pasti multi peran gitu kan, pasti jadi ibu, istri, jadi wanita karir juga. Dulu sih pengennya nggak ada mimpi yang shifting sama sekali gitu. Aku yakin pasti bisa nih nge-pursue semuanya walaupun ada anak juga. Tapi sekarang emang ya nggak menutup ini ya, kayak nggak mungkin juga sih gitu, tetap prioritinya karir terus gitu, emang harus dibagi. Jadi emang ada beberapa mimpi yang direlakan, tapi justru ada beberapa mimpi baru juga gitu. Misalnya ya jadi nanamin mimpinya di anak gitu kan, pengen anak sekolah tinggi juga, atau pengen anak aku bisa ini, bisa itu gitu. Tapi di samping itu tetap aku coba ngebalance sama karir juga gitu. Yang udah aku jalanin nggak boleh berhenti. Jadi tetap harus jadi dokter, tetap harus jadi praktisi kesehatan masyarakat, atau kayak concern di pendidikan juga. Di hari-hari kamu yang
padat ya pastinya, ngurus YouTube, kemudian praktek gitu, terus mengurus Alina juga dan rumah gitu. Siapa sih orang yang menurut kamu paling berjasa dalam membantu kamu gitu sehari-hari? Oke, pastinya suami ya jadinya ya. Kayak kerja sama tim sih jadinya. Jadi tuh sebenarnya pas aku S2 itu juga udah nikah setahun. Nah itu juga suami being very understanding juga gitu ya. Aku harus LDR ke sana dan ngejar kuliah gitu walaupun sebenarnya udah jadi istri juga. Terus pas nyampe di sini pun sebenarnya suami juga nggak membatasi sama sekali mau berkarir apapun, termasuk juga pas udah punya anak ini terserah mau ngapain juga gitu. Jadi benar-benar sangat memaksimalkan peran aku jadi perempuan gitu, mau ngapain aja. Dan sebenarnya pas udah punya anak juga teamworknya terasa banget gitu. Aku kayaknya nggak bisa kalau misalnya emang full time aku doang yang ngurus anak. Jadi suami juga bantuin ngurus anak. Kebetulan WFH juga, jadi emang bisa bantuin full time juga waktu di rumah gitu. Oke, wah seneng banget sih dengernya gitu. Apa namanya, suami kamu sama sekali nggak membatasi kamu untuk menggapai mimpi-mimpi kamu yang lain gitu, dan malah mensupport ya gitu. Iya. Ada nggak sih momen-momen yang kamu tuh suka mikir kayak, oh I don't deserve him gitu? Ada nggak sih? Jadi romantis ya? Iya. Iya sih, kadang tuh aku juga kurang pahamnya gimana ya. Maksudnya sebagai laki-laki kan pasti biasanya ada jiwa compete juga ya sama perempuan gitu, harus lebih tinggi atau lebih apa gitu. Tapi kalau dia emang harus setara aja gitu. Kalau misalnya aku mau sekolah, kalau misalnya mau karir lebih tinggi atau mau stop karir juga itu semuanya terserah gitu. Jadi nggak ada sama sekali persaingan gitulah antara aku sama dia, antara perempuan sama laki-laki gitu. Dan aku emang nggak ngertinya tuh sebenarnya mau aku ngapain aja pasti selalu dipuji dan kayak oh bagus banget tadi, atau kayak talknya bagus banget, terus kamu tuh emang gini. Jadi selalu selalu encouraging gitu. Dan aku merasa mungkin kayaknya aku kurang deh ke dia kayak gitu. Jadi aku banyak belajar juga sih dari dia gimana harus mensupport orang dan selalu bikin kita merasa enak gitu loh di satu sama lain. Nah kalau dari Nadira gitu, mungkin kamu ada nggak sih kayak tips atau pesan-pesan lah buat teman-teman di sana yang mungkin keluarganya tidak semendukung itu gitu terhadap mimpi-mimpi mereka gitu? Iya, kalau aku kan memang beruntung ya, jadi emang keluarganya udah ngerti gitu dan mendukung. Mungkin kadang kita harus membuktikan dulu kali ya ke keluarga atau mungkin ke orang-orang terdekat yang nggak mensupport bahwa oh kayak kita ini qualified enough untuk misalnya ngejar S1 tinggi atau ngejar S2 di luar negeri gitu. Yang paling penting dari kamu sendiri usaha dulu gitu dan membuktikan ke diri kamu sendiri bahwa kamu qualified gitu. Bahwa kamu tuh bisa dapet kampusnya, kamu bisa dapet beasiswanya. Dan nanti pasti kalau kamu udah bawa itu ke keluarga dengan kamu oh ini kuliahnya udah dapet, beasiswanya udah dapet, I think keluarga nggak akan membatas-batasi sih. Apalagi kalau emang itu kuliahnya bagus juga dan emang akan ngasih improve yang bagus lah buat diri kamu gitu. Jadi yang penting buktiin kalau kamu qualified, nanti pasti keluarga lama-lama akan mengerti dan mendukung. Oke, ya yang penting kita harus berani dulu ya mengambil kesempatan yang ada. Oke, nah tadi ngomongin soal keluarga dan juga pendidikan nih Nadira. Kan memang pilihan awal tadi kita udah dengar cerita juga ya, pilihan awal menjadi dokter itu datangnya dari keluarga ya gitu. Tapi terus lama-lama kamu seneng gitu dan kamu malah expand banget gitu di bidang kesehatan ini. Nah, when did you know kalau oh kedokteran dan kesehatan ini adalah jalan ninjaku gitu? Kapan sih kamu sadarnya tuh? Iya. Jadi sebenarnya kalau di kedokteran tuh kan kita kuliahnya ada preklinik dulu. Yang apa beneran, tuh kalau preklinik? Preklinik tuh jadi sebelum koas. Jadi beneran cuma belajar biologi aja lah gitu gampangnya. Nah habis itu baru kita koas yang mulai ketemu pasien. Jadi sebenarnya pas udah ketemu pasien itu sih baru aku mulai ngerasa oh apa ya rasanya kayak warming banget lah gitu, bisa kayak interaksi langsung sama orang, kata-kata terima kasih pertama dari pasien yang bisa aku bantu gitu. Padahal waktu itu aku masih koas juga kan, jadi sebenarnya bukan aku juga yang ngobatin gitu, cuma diarahin aja. Kita hanya asisten tangan aja ya. Tapi aku ngeliat kayak seberapa thankful pasien ke aku gitu, jadi rasanya tuh menyenangkan banget dan rasanya jadi bermanfaat buat orang. Itu sih yang akhirnya ngebuat aku untuk terus lanjut untuk jadi dokter dan akhirnya ke public health juga karena aku ngerasa oh mungkin jadi dokter kan harus individual ya, jadi harus ngobatin orang satu-satu. Sementara kalau di public health, kalau di health policy specifically, itu kan kalau dengan satu kebijakan kita tuh bisa bantu 1 juta atau 10 juta orang dalam satu waktu. Nah itu tuh yang akhirnya mendasari aku ngambil public health juga, karena oh bisa bermanfaat untuk lebih banyak lagi orang nih gitu. Jadi itu sih lama-lama ya rasa kayak kita dibutuhkan orang dan orang bisa berterima kasih, itu sih yang bikin aku lanjut untuk di pursue di medis ini.
Oke, boleh ceritain dikit nggak sih pengalaman pertama kamu ketemu pasien waktu itu lagi menangani penyakit apa tuh pasien itu? Aku dulu koas pertama kali tuh di Harapan Kita, jadi itu di kardiologi di jantung. Kardiologi itu jantung ya? Jantung. Jadi pasiennya lebih banyak ke bapak-bapak dan udah tua biasanya, dan karena di Harapan Kita tuh kan yang menerima BPJS dan orang-orang kurang mampu ya. Jadi biasanya yang memang sakitnya juga udah lumayan parah dan kurang mampu gitu. Di situ biasa keluarga banyak banget gitu mendatangi di situ. Di hari pertama aku disuruh RJP atau CPR kalau kamu tahu. CPR itu yang ditekan dadanya ya? Cardiopulmonary resuscitation. Jadi emang langsung situasinya harus life saving gitu. Jadi dia udah henti jantung, terus aku harus segera CPR. Dan walaupun sebenarnya di guide sih sama orang-orang yang ambil spesialis, sama dosen aku segala macam, tapi emang aku yang lakuin juga gitu, ambil bagian. Dan ya alhamdulillahnya orangnya juga akhirnya sadar gitu, walaupun akhirnya meninggal juga sih gitu, walaupun tapi sempat sadar gitu. Di momen sempat sadar itu keluarga sangat-sangat kayak bersyukur, nangis, semua sangat-sangat berterima kasih. Itu momen yang langsung kayak, oh aku yang tadinya nggak niat jadi dokter, itu langsung aduh bersyukur banget bisa ada di bidang ini dan pengen lanjut banget gitu untuk bisa terus-terusan ngebantu orang gitu sih. Oke, nah tadi kamu juga udah sempat mention ya kalau menjadi dokter yang saving one life tuh rewarding banget buat kamu gitu. Apalagi masuk ke public health yang bisa menyelamatkan jutaan orang gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Nadira ini tuh S2 di Department of Global Health and Population di Harvard T.H. Chan School of Public Health. Betul ya? Betul. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu ya gitu. Apa sih kuliah public health tuh, ngapain sih gitu? Oke. Iya sih, jadi biasanya nggak tahu bedanya apa sama yang healthcare provider gitu ya. Kalau dokter kan kita fokusnya di kuratif, jadi ngobatin pasien. Jadi pasien udah sakit dulu, baru kita obatin gitu. Dan obatinnya biasanya one on one gitu kan, individu satu-satu. Ya kayak kita pergi ke dokter biasa lah, keluhannya apa gitu, dicek satu-satu. Kalau public health fokusnya itu lebih ke preventif. Jadi preventing the illness from happening in the first place gitu. Jadi sebelum Dania sakit, udah di-prevent nih, misalnya Dania berarti harus ikut program, misalnya program cuci tangan atau kayak vaksin yang kayak gitu-gitu, udah di-prevent. Dan fokusnya juga lebih ke bikin kebijakan atau bikin program yang holistik. Dicari tahu nih Dania penyakitnya misalnya ya penyakit jantung, berarti berarti harusnya olahraga, harusnya makannya seperti ini, apa segala macam. Nah itu programnya holistik dibuat sama public health supaya Dania nggak sakit. Nah itu sih. Dan biasanya kalau public health itu kalau mau berkarir bisa juga di government, jadi bikin kebijakan kesehatan gitu, yang asuransi, BPJS itu juga public health gitu sih. Dan public health tuh nggak semata-mata harus dari dunia kesehatan. Jadi teman-teman aku di Harvard dulu ada yang dari jurnalis, ada yang dari kayak law atau dari public policy gitu. Jadi emang sifatnya tuh untuk menyatukan berbagai macam bidang, tapi fokusnya di kesehatan untuk kebijakannya kayak gitu. Apa sih contoh public health yang mungkin biar teman-teman juga apa namanya makin ngeh kayak ini maksudnya kayak contoh public health policy gitu, atau mungkin programnya yang udah dijalankan gitu sekarang di Indonesia yang mungkin semua orang tahu. Kalau konteksnya mungkin pandemi ya. Pandemi itu udah public health jadi spot banget sih, jadi center banget. Vaksinasi itu public health. Terus misalnya kalau teman-teman sering dengar patuh prokes. Nah, prokesnya itu yang bikin orang public health. Karena kan itu prevention ya gitu. Terus misalnya teman-teman sering lihat yang grafik kurva setiap hari tuh naik atau enggak kasusnya. Terus misalnya predicting nanti kira-kira 2 bulan lagi kasusnya akan naik atau enggak ya, atau kayak lagi liburan Christmas nanti naik atau enggak ya. Nah itu public health juga yang ngerjain. Jadi kira-kira itu sih kalau di pandemi. Nah kalau gitu berarti emang posisi kamu sebagai dokter tuh menjadi suatu nilai plus banget ya gitu untuk bisa ada di apa namanya public health department ini. Iya nggak sih, atau sebenarnya nggak juga? Jadinya complementing sih gitu. Jadinya karena di dokter ya, jadi aku udah tahu ilmu-ilmu kesehatan dan medisnya. Itu di public health ya sebenarnya itu fokus yang berbeda tapi jadinya complementing juga gitu. Cuma untuk kayak teman-teman yang misalnya ada di public policy gitu atau di hubungan internasional, ya itu juga bisa juga ke public health, tapi nanti mungkin burdennya dia jadi harus belajar kesehatan juga gitu.
kamu tuh masuk ke Harvard ini dengan beasiswa, bener ya? Betul. Nah itu bisa diceritain nggak sih awalnya dari proses kamu mendapatkan beasiswa itu gitu, kamu nyari-nyarinya gimana gitu sampai akhirnya kamu bisa dapat dan akhirnya bisa kuliah di sana. Oke, jadi aku awalnya itu aku apply-nya ke Harvard-nya dulu. Oke. Aku apply Harvard dan Columbia waktu itu. Cuma Harvard-nya nggak dapet. Dapetnya Columbia-nya. Harvard-nya nggak dapet dulu malah. Sedih ya. Iya, aku dapetnya di Columbia. Terus dengan letter of acceptance dari Columbia itu, aku daftar beasiswa LPDP. LPDP itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, itu dari Kementerian Keuangan gitu ya. Dan itu dibayarin full untuk tuition fee sama living cost. Nah dari situ, karena aku udah dapet Columbia, terus aku apply LPDP dapet jadinya gitu loh. Karena aku udah punya kampus. Udah punya kampus ya. Tapi tiba-tiba Columbianya harus aku defer karena aku harus internship dulu di Lombok, harus praktek dulu sebagai dokter wajib untuk praktek di daerah. Aku di Lombok 1 tahun di Lombok, jadi Columbianya harus di defer 1 tahun. Oke, di defer tuh berarti kamu masuk kuliahnya ditunda. Ditunda 1 tahun. Terus karena anyway aku harus nunda juga. Kayaknya masih penasaran Harvard deh gitu. Jadi kayak ini cukup keras kepala ya Nadira. Iya karena programnya sebenarnya lebih cocok di Harvard juga gitu. Lebih ke policy-nya tuh di Harvard. Jadinya aku coba apply Harvard lagi karena kalaupun nggak dapet ya aku udah secure Columbia-nya gitu. Terus pas apply ternyata alhamdulillah dapet. Terus LPDP-nya juga sangat kooperatif, boleh ganti kampus juga. Jadi ya udah akhirnya aku berangkatnya ke Harvard deh gitu. Nah, selama kamu di selama kamu di Boston gitu, waktu kuliah gitu, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang bikin kamu tuh makin ngerasa kayak oh iya ini bener memang jalan gue gitu, harus kesini gitu, menunda untuk ambil spesialis gitu, atau kamu masih pingin gak sih ambil spesialis? Masih ya gitu. Berarti menunda ambil spesialis gitu untuk S2 di public health gitu. Ada gak sih pengalaman-pengalaman itu? Jadi dari awal tuh emang aku kan fokusnya di nutrisi dan di anak gitu ya. Lebih ke stunting, malnutrisi. Nah di hari pertama aku ke Harvard itu aku emang di match, kan pasti dikasih satu pembimbing akademik lah. Untuk kayak foster dad kita selama di Harvard gitu. Pas aku di match, aku cerita interest aku. Terus ternyata profesor aku itu memang spesialis di stunting juga. Stunting di negara berkembang. Iya, beruntung sih, tapi pas di hari itu jadi aku ditanya detail banget, kayak what do you know about stunting. Jadi nggak siap ya? Nggak siap, jadinya kayak nge-boasting, kayak seolah-olah udah expert banget di stunting. Jadi ditanya-tanya dan emang dia fokusnya di negara berkembang juga kan, walaupun di Afrika sih sebenarnya. Cuma Indonesia kan juga negara berkembang, jadi programnya align gitu. Dan on top of that dia Muslim juga, Muslim practicing gitu. Jadi nyambung banget ya, jadi personally and professionally ya. Nyambung banget. Jadi aku benar-benar nggak sungkan buat cerita apa aja, termasuk hal akademik atau hal keluarga gitu. Jadi dari situ dia benar-benar mengarahkan, oh kamu ikut program ini, kamu coba ikut seleksi ini, sampai akhirnya aku ke Tanzania bareng dia juga. Jadi dari situ aku merasa emang udah jalannya nih gitu. Kayak bahkan di hari pertama langsung ketemu profesor yang emang di sana gitu, expertnya. Dan ya sehari-hari di kelas juga setiap ngobrol sama teman pasti belajar sesuatu sih gitu. Kayak emang ada yang udah jadi menteri duluan, emang ada yang kerja di WHO, UNICEF segala macem, dan itu benar-benar kayak exciting buat aku gitu. Jadi benar-benar ngerasa jurusan yang tepat aku ambilnya public health. Kalau kuliah di luar negeri kan sudah pasti kita akan ketemu sama berbagai macam orang dari berbagai macam negara. Benar. Ya, kamu ada nggak sih kayak cerita-cerita seru soal misalnya kayak kamu belajar banyak dari teman-teman dari negara mana gitu soal public health systemnya mereka gitu? Macem-macem sih. Aku punya temen yang emang dari Meksiko. Terus dia di sana, kita kan di sini ada yang kayak program ngasih bantuan sosial gitu ya, bantuan sosial untuk dari segi pakai uang atau pakai bingkisan paket gitu. Di Meksiko juga ada. Terus aku banyak belajar dari dia. Oh harusnya nih pakai voucher. Terus harus dipilih penerima bansosnya supaya nggak sia-sia dan segala macam. Jadi aku belajar tuh bahwa oh ternyata tuh banyak program-program yang mirip sama negara lain, tapi di sana tuh ngejalaninnya kayak gini. Jadi implementasinya beda ya caranya. Implementasinya beda, dan mungkin kalau diimplement di Indonesia bisa improve juga program kita gitu. Dan pas aku kesana sebenarnya tuh banyak banget yang tahu Indonesia, dan mungkin karena kita negara yang penduduknya besar banget juga gitu ya. Jadi banyak ngasih kritik dan saran buat Indonesia juga sebenarnya. Jadi aku pas nyampe sini aku sempat kerja di Pak Menkes juga kan, jadi staf Menkes. Itu bisa aku ungkapkan ke beliau gitu, dan
dan bisa diimplement juga di sini. Jadi rasanya emang banyak banget pelajaran yang bisa langsung diimplement gitu. Oke, apa tuh salah satu atau mungkin 2 hal yang kamu pelajari gitu dari teman-teman kamu di negara lain dan menurut kamu bisa nih kalau kita coba implementasikan di Indonesia? Mungkin kalau aku balik lagi stunting kali ya. Kalau misalnya dulu sebelum aku kuliah public health, sebenarnya aku selalu mikir anak-anak yang stunting atau malnourished itu selalu karena kekurangan finansial atau makanannya mungkin kurang kurang mampu beli lauk-lauk yang memang sehat segala macam. Tapi ternyata setelah dipelajari itu lebih ke awareness ibu-ibu gitu. Itu lebih ke wawasan ibu-ibu. Karena ternyata di Indonesia yang high income sama low income semuanya sama angka stuntingnya gitu. Oh, secara percentage tuh sama? Iya, secara percentage sama. Jadi yang high income pun juga stunting juga gitu. Dan itu bukan lagi masalah finansial dong berarti gitu. Jadi lebih ke intelektual aja. Kadang banyak ibu yang nggak tahu anaknya stunting gitu. Atau nggak tahu kayak makanan apa sih sebenarnya yang emang sehat buat anak gitu. Gimana sih cara mengukur tinggi dan berat badan anak gitu. Nah itu yang harus diimprove dan di Kemenkes bisa diaplikasikan juga bahwa ternyata lebih penting untuk memperluas wawasan ibu dibanding fokus terus ke bantuan sosial ke untuk economic side-nya gitu. Betul, ya. Gitu. Nah mungkin bisa jelasin sedikit nggak nih Nadira? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum tahu gitu sebenarnya apa sih stunting gitu. Kalau selama ini kan mungkin orang taunya stunting tuh yang pendek ya gitu, yang nggak tinggi-tinggi ya gitu orang taunya. Sebenarnya bener nggak sih kayak gitu atau sebenarnya there's another definition of stunting tuh sebenarnya penyakit yang seperti apa sih? Gitu. Kalau misalnya per definisi sih itu low height for age. Jadi low height for age. Ya, simply means kayak anak kamu lebih pendek dibanding teman-teman seumurannya. Itu per definisi harfiahnya. Tapi sebenarnya stunting itu bukan cuma permasalahan postur. Kalau short termnya itu emang permasalahan postur, jadi lebih pendek. Tapi long termnya IQ-nya jadi kurang. Terus habis itu sering bisa kena ke NCD, jadi penyakit-penyakit yang penyakit kronik kayak diabetes, obesitas. Even dari kecil berarti? Mereka bisa terpapar itu lebih gampang gitu. Dan juga intinya sih lebih ke potensi intelektualnya jadi berkurang gitu. Jadi physical and also kayak brain development-nya ya berarti yang jadinya terganggu ya. Dan kenapa Indonesia jadi fokusnya juga ke stunting karena itu ngaruh juga ke produktivitas kita sebagai sebuah negara gitu. Kalau anak-anaknya nggak secerdas yang seharusnya kan jadinya juga mereka nggak produktif dan jadinya kita juga berkurang gitu kemampuan negaranya kayak gitu sih. Itu menarik banget sih ya sebenarnya kalau ngobrolin soal stunting itu, apalagi tadi kamu bilang ternyata high income families pun itu juga punya masalah yang sama. Nah, kalau specifically soal stunting gitu, menurut Nadira dan berdasarkan juga apa yang kamu pelajari gitu, apa hal-hal yang kira-kira bisa kita lakukan gitu to eliminate stunting di Indonesia? Kalau sekarang sih banyak inisiatif-inisiatif yang lebih fokus untuk memberdayakan kader-kader posyandu dan kader-kader puskesmas untuk mengasih edukasi ke ibu-ibu nih, terutama mungkin ibu-ibu yang secara intelektual kurang gitu. Banyak kan kita daerah-daerah yang masih 3T, masih terpinggir gitu, yang harus diedukasi bahwa gini loh cara ngukur tinggi badan anak dan berat badan anak. Seringkali ibu-ibu tuh nggak akan datang ke rumah sakit kalau anaknya nggak sakit gitu. Jadi nggak terbiasa kontrol ya? Iya, kontrol nggak mungkin kan. Jadi nggak mungkin datang tuh buat kontrol tinggi doang. Jadi diajarin untuk ngukur tinggi di rumah, paling enggak aware bahwa anaknya kurang nih tinggi badan atau berat badannya, sehingga bisa diobati langsung gitu. Semoga itu bisa diimplementasi segera ya gitu dan bisa cepat berkurang gitu percentage stuntingnya di Indonesia gitu. Nah, aku sekarang mau ngobrolin soal volunteer work Nadira di berbagai daerah di Indonesia dan juga di luar negeri ya, sempat juga ya gitu. Kamu pernah ke Tanzania, terus di Lombok juga kan karena waktu itu ada praktek, terus pernah internship juga ke Jepang ya kalau nggak salah gitu. Nah itu bisa diceritain nggak sih kayak pengalaman-pengalaman kamu di berbagai negara itu tuh kayak gimana sih gitu? Jadi emang kalau sebagai mahasiswa kedokteran emang udah cukup selalu di-encourage untuk kayak volunteering gitu ya, terutama di daerah. Jadi awalnya memang aku dulu sempet ke Bima waktu aku kedokteran untuk ada gempa bumi di sana.
Itu yang sebagai mengawali. apa tuh? Sebagai tim bencana, relawan bencana. Bukan gempa, dulu banjir banjir di Bima, di NTB. Dari situ terus aku lanjut balik lagi ke Lombok setelah aku selesai dokter kan, praktek, dan ada gempa bumi lagi di Lombok 3 bulan berturut-turut. Jadi di situ aku ikut tim bantuan bencana juga gitu untuk gempa bumi. Terus memang tertarik sih untuk dunia volunteering karena biasanya itu harus berpacu sama waktu, dan emang yang dibantuin langsung banyak orangnya, jadi akan sangat rewarding. Waktu di Tokyo dulu aku membantu homeless people di Tokyo. Jadi ngasih bantuan makanan sama baju-baju gitu, karena waktu itu udah deket winter, jadi mereka harus cari shelter dan makanan hangat gitu kan. Jadi di sana lebih ke arah sana. Terus kalau misalnya yang di Tanzania itu fokusnya ke malnutrisi di anak-anak SD gitu. Jadi lagi-lagi soal gizi lagi sih. Soal gizi, Kalau yang di Jepang tuh kok bisa tiba-tiba nyasar jadi ke memberikan bantuan tuh gimana tuh? Itu sebenarnya aku masih koas, jadi aku ikut semacam ada program koas di Tokyo, di St. Luke University namanya. Terus di sana aku magang di Departemen Penyakit Dalam di Tokyo situ. Terus mereka emang lagi ngadain program untuk bantu homeless people gitu. Kalau Tokyo kan jarang ya ada yang orang yang kurang mampu karena dia economic gap-nya nggak terlalu luas gitu ya. Tapi homeless masih banyak juga ternyata. Jadi aku diajak sama supervisor aku untuk ikut bantuin gitu. Nah dengan kamu udah pernah berkunjung ke beberapa daerah ini gitu ya, walaupun ada satu nyelip Tokyo gitu yang kalau kita lihat tuh tidak sudah maju gitu, tapi mostly tempat-tempat yang kamu kunjungi kan dari segi fasilitas kesehatan gitu juga masih kurang kan gitu. Nah, apakah itu yang membuat kamu concern banget terhadap nutrisi dan juga stunting, atau sebenarnya ada hal lain? Sebenarnya kalau untuk nutrisinya aku spesifik memang di anak gitu, karena menurut aku efek samping dari malnourish waktu kecil itu beneran long term dan terus-terusan sampai dewasa atau bahkan sampai meninggal. Jadi that's why sih aku merasa nutrisi ini sering dikesampingkan, tapi sebenarnya penting banget gitu untuk anak, gizinya cukup. Jadi itu sih kenapa aku fokus di gizi terus gitu. Nah kalau di Tanzania nih gitu, itu kan salah satu negara yang paling banyak diberitakan sama banyak orang gitu, especially soal health gitu. Ada nggak sih pengalaman yang bikin kamu kaget banget gitu waktu kesana? Iya, waktu itu aku jadi Tanzania baru berubah ibu kota. Tadinya di Dar es Salaam, itu yang cukup urban, tapi dia pindah ke Dodoma. Itu yang rural, tapi coba dibikin maju dengan dijadiin ibu kota gitu. Jadi waktu aku ke sana emang mereka itu untuk dapat air memang harus beli. Jadi airnya tuh biasanya satu village ada yang provider dari airnya gitu. Dan masing-masing beli ke sana. Waktu aku ke sana aku dijamu sama sup ayam apa segala macam makanan banyak banget di SD itu. Tapi setelah aku ngobrol ternyata untuk itu semua mereka tuh patungan untuk beli air, ngejamuin aku makan segala macam. Jadi yang tadinya aku nggak suka banget sama makanan Tanzania, sering nggak habis terus aku buang. Setelah tahu itu jadi sedih banget. Sedih banget nih, mereka bekerja keras banget lah ya ini. Mereka sampai patungan kayak gitu, murid-muridnya, orang tua murid segala macam. Jadi lebih mensyukuri hidup lah gitu, kayak yang kita take it for granted ternyata orang tuh sampai berusaha segitunya untuk memenuhi gitu. Tapi rasanya bersyukur banget sih, dan walaupun tadinya susah untuk adapting, tapi setelah banyak interaksi sama warga, sama guru, sama murid, kerasa banget bahwa orang kekurangan tuh masih banyak banget dan masih banyak banget yang perlu dibantu. Jadi waktu itu juga policy-nya langsung di-present ke menterinya, terus habis itu langsung beberapa diimplement juga langsung di sana. Nah itu tadi kalau di Tanzania. Kalau di negara kita sendiri nih, waktu kamu di Bima dan juga di Mataram habis itu. Dan di Lombok ya waktu itu gitu. Ada nggak tuh pengalaman yang juga bikin kamu kaget sama kayak waktu kamu di Tanzania? Kalau di Mataram sih untungnya cukup daerah yang cukup maju ya. Aku di Lomboknya itu di Mataram. Jadi sebenarnya beda-beda tipis sama Jakarta. Jadi cukup maju. Cuma lagi-lagi waktu itu kan aku ambil riset juga, riset kecil-kecilan tentang apa aja sih biasanya makanan yang dikasih ke anak gitu. Harusnya kan anak tuh dikasih makan 3 kali sehari, harusnya juga lauk pauknya lengkap, diselingin 3 kali cemilan. Tapi kalau di sana ternyata pas aku kasih kuesioner, itu kebanyakan ngasihnya tuh nasi plus kecap 3 kali sehari.
gitu. Dan itu tuh bukan karena mereka kekurangan uang atau apa, tapi mereka pikir ya itu cukup gitu. Dan ya memang enak sih ya nasi kecap ya. Iya. Sebenarnya ya pokoknya selama anaknya makan nasi ya udah cukup gitu. Jadi sebenarnya stunting tuh paling tinggi di NTT sama di NTB. Padahal NTB itu mostly petani, jadi mereka nggak kekurangan bahan makanan, tapi kurang wawasannya gitu. Nah itu yang kamu lakukan di sana gitu, apa langsung kamu setiap kali kamu ketemu orang apa kayak nih ya makan ini ya gitu, atau kamu lebih kayak oh ya udah nanti kita coba untuk langsung reach ke banyak orang gitu? Iya, jadi pendekatannya dua sih. Jadi ada yang memang secara kelompok gitu, nanti mereka diajarin kayak kita penyuluhan biasa. Tapi ada yang misalnya paling bikin concern itu dibikin one-on-one consultation gitu. Jadi supaya lebih paham. Dan kalau di daerah itu terasa banget kita tuh harus kerjasama sama orang yang emang dipandang di sana gitu. Jadi aku misalnya either sama Bu RT atau sama ibu kader yang emang di respect di sana. Jadi biar informasinya bisa diterima sama masyarakat. Gak bisa orang luar datang-datang ujuk-ujuk nyuruh-nyuruh. Gitu. Nggak terima ya mereka ya? Kayak kalau mereka nggak respect jadi mereka nggak akan dengerin sih gitu. Jadi harus ngegandeng Bu RT atau Bu Kader gitu. Jadi kamu di sana kerjasama, jadi kamu ada tambahan pekerjaan lah ya, menjalin kerjasama juga gitu berarti dengan pejabat setempat ya? Benar-benar. How does it feel? Kayak gue dokter, kenapa gue harus ngurusin ini juga? Iya sih, sebenarnya sulit sih gitu ya, karena apa ya, kalau mau arogan gitu kan kayak gue kan ngerti yang gue omongin gitu, kenapa lo nggak mau dengerin gitu kan. Tapi ya memang ya it's how it works gitulah di daerah atau dimanapun yang emang bukan domisili kita gitu. Jadi aku emang udah terima juga sih kalau nggak didengerin, tapi aku kerjasama sama emang dokter yang emang udah sering ke ibu-ibu di sana dan mereka lama-lama mau dengerin gitu. Jadi harus berteman dulu lah sama warga di sana baru mereka mau dengerin gitu. Kalau yang di Lombok dan di Bima berapa lama tuh di waktu itu? Kalau di Lombok 1 tahun. Setahun? Oh, karena program kuliah ya? Program, iya. Jadi setelah lulus dokter kita harus praktek di daerah. Setahun. Wow. Kalau yang di Bima waktu itu cuma 6 hari sih. Oh, cuma 6 hari. Oh, karena bencana ya waktu relawan itu. Bencana. Relawan bencana. Apa perasaan kamu ketika ada orang yang terus nggak mau dengerin gitu? Karena aku imagine pasti ada banget kan yang nggak mau dengerin gitu. Gimana gitu kamu menanggapinya? Sebenarnya sih bukan cuma di daerah ya, tapi banyak terjadi di ibu kota juga. Oh gitu? Masih banyak orang-orang Batu ya gitu. Kadang semakin tinggi intelektualnya juga semakin susah dibilangin gitu loh. Tapi karena rasanya gue udah bener kok gitu. Iya, tapi the thing is mereka kan nggak belajar secara medis gitu loh. Dan sekarang kan Google tuh gampang banget ya, jadi semua orang merasa oh sepintar dokternya gitu dalam hal medis gitu. Jadi ya itu emang suatu hal yang harus diterima dan aku latih terus sih untuk bisa nge-educate dan deliver message yang bagus ke masyarakat. Susah, kesel, tapi sudah terbiasa. Jadi udah mulai tahu celahnya harus kayak gimana ngadepin setiap orang. Gimana tuh celahnya menghadapi orang-orang? Kalau pastinya kalau misalnya orang-orang yang intelektualnya tinggi, mereka udah S2 atau udah S3 segala macem, atau high income biasanya, ya kita nggak bisa compete gitu loh, nggak bisa kayak oh gue lebih pintar gitu loh dengerin gue, nggak bisa kayak gitu. Jadi emang harus dikasih alasan yang logis, harus biasanya aku analogiin atau misalnya aku kasih contoh yang jelas dari jurnal mana atau dari pasien aku yang sebelumnya. Jadi mereka akan lebih reseptif sama message aku gitu. Tapi kalau orang-orang yang memang secara intelektualnya kurang, biasanya pendekatannya harus lebih ke apa ya, mungkin dikasih pembahasan yang lebih gampang dan dicontohin langsung gitu ke anaknya, misalnya ini cara ngukurnya atau ini cara ngobatinnya kayak gitu. Jadi udah tau lah caranya. Nah aku lihat nih kamu tuh punya dorongan yang sangat besar untuk terus membantu orang ya gitu di berbagai bidang. Salah satunya melalui aplikasi Kita Bisa dengan kamu bikin beasiswa limitless. Betul ya. Nah itu aku jujur bingung ya waktu itu. Kamu kan dokter punya concern di public health, tapi ketika melakukan penggalangan dana gitu, tapi terus concernnya ke pendidikan gitu dan bukan misalnya untuk memberikan paket makanan sehat gitu kayak. Boleh nggak sih ceritain gitu kayak kenapa sih kamu
memilih gitu untuk menggalang dana saat ini untuk beasiswa gitu untuk pendidikan? Oke, mungkin menurut aku sebenarnya basis dari semuanya gitu ya, kita mau berkarir apa aja tuh awalnya dari pendidikan yang bagus dulu gitu. Mau jadi dokter, mau jadi MC, mau jadi apapun pasti dari pendidikan dulu. Dan pendidikannya aku concernnya di anak-anak dulu gitu ya. Jadi di SD sampai yang pendidikan S1. Kenapa aku concern di sana apa ya? Mungkin kalau aku kasih bantuan sosial atau aku kasih misalnya paket sembako segala macam, itu sifatnya lebih short term ya. Jadi ngebantuin pada saat itu gitu. Tapi setelah itu aku nggak tahu nanti nasib orang-orang yang aku bantu akan seperti apa. Tapi kalau bantu di pendidikan itu impactnya lebih long term gitu. Jadi kalau misalnya nih kayak penerima benefit beasiswa Limitless kemarin ada yang udah niat mau keluar sekolah tadinya karena nggak bisa bayar SPP, terus tiba-tiba dapat bantuan beasiswa, terus akhirnya dia bisa lanjut sekolah, itu jadi sesuatu yang matters banget buat aku gitu, karena hidupnya akan berubah gitu kalau dia sekolah atau nggak sekolah tuh akan beda banget gitu impactnya. Jadi I guess karena itu lebih long term sih kalau di pendidikan investasinya. Boleh diceritain nggak sih kayak awalnya kamu kepikiran untuk bikin beasiswa ini tuh apa yang terjadi gitu sampai kamu mau bikin beasiswa ini? Sebenarnya tuh awalnya aku kan bikin bukunya tentang pendidikan, tentang perjalanan pendidikan, judulnya Limitless. Dari situ emang yang sold out terus itu ya? Ya belum restock lagi dari penerbitnya. Iya, jadi dari buku itu scale up lagi ke mentorship. Jadi bantuin anak S1 biasanya, terutama S1 yang sebidang sama aku sih, public health sama kedokteran. Kamu mentoringnya biasanya bentuknya kayak gimana? Virtual. Jadi biasanya satu batch aku terima 10 orang. Terus dari situ one on one masing-masing mentorship gitu. Maksud aku kayak apakah di bidang akademiknya atau lebih ke arah misalnya personal life-nya tapi yang berhubungan dengan pendidikan mereka gitu? Di bidang pendidikannya specifically gitu. Jadi terutama misalnya teman-teman yang kayak mau S2, jadi misalnya kelas personal statement atau kelas CV gitu. Jadi bantuin mentorshipnya itu. Terus kemudian dikontak sama Kita Bisa gitu, mau nggak penggalangan dana untuk beasiswa teman-teman yang terdampak COVID-19 gitu untuk pelajar. Terus aku mikir kayak kalau di incorporate sama Limitless yang emang udah mentorship sama buku kayaknya cocok banget gitu dan akan complementing. Jadi ya udah, jadi lanjut deh ke jadinya beasiswa Limitless, dan di situ ngasih beasiswa untuk teman-teman dari SD sampai S1 untuk pendidikan mereka. Itu prosesnya berapa lama tuh dari kamu ada ide juga gitu bareng sama aplikasi Kita Bisa untuk bikin beasiswa sampai akhirnya dimulai gitu proses penggalangan dana dan juga pendaftarannya gitu untuk anak-anak ini? Cepet ya kayaknya aku baru mulai sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu di kontak sama Kita Bisa. Waktu itu target dananya sekian, terus dengan durasi 20 hari kalau nggak salah. Tapi dalam 1 hari udah terpenuhi gitu target dananya. Terus keren banget. Akhirnya dari tim Kita Bisa, Kak coba dinaikin lagi gitu. Targetnya dinaikin lagi, sehari kemudian terpenuhi lagi, dinaikin lagi sampai 3 kali akhirnya. Gitu. Dan sampai 3 kali sekarang udah terpenuhi targetnya. Cuma akhirnya kita mikir untuk dibikin sustain aja nih, untuk dibikin long term, jadi nggak ada deadline-nya. Jadi sampai sekarang penggalangan dananya masih lanjut, nggak ada target dana khusus gitu. Apa plan kamu ke depannya untuk beasiswa Limitless? Kalau nggak salah tuh sekarang tahap pertamanya pendaftaran penerima beasiswa udah ditutup ya gitu, lagi proses gitu. Nah, ke depannya apa sih harapan kamu untuk beasiswa Limitless? Harapannya sih moga-moga semakin banyak donasi yang masuk, dan dari aku sendiri juga pengen berdonasi secara pribadi juga gitu ya. Jadi pengennya semakin banyak anak-anak yang terbantu pendidikannya, dan aku harapannya sih mungkin lebih proporsional gitu ya. Anak SD, SMP, SMA, sama S1-nya masing-masing terbantunya sama gitu jumlahnya. Jadi mudah-mudahan pendidikan di Indonesia bisa lebih maju juga. Amin. Nadira, kita punya sedikit hadiah buat kamu. Ini ada hadiah buat kamu belum pernah nonton. Belum. Nama saya Fikri Dajunyanto. Kalau di SMK Burabari, saya mengambil jurusan perhotelan. Bisa menjadi orang yang lebih sukses, biar punya masa depan yang bagus. Cita-citanya jadi polisi. Iya, ini aku ceritain ya tadinya mau berhenti sekolah, terus akhirnya kemarin gurunya WhatsApp gitu, jadi
Vicky tadinya udah ngajuin mau berhenti sekolah, terus besoknya tahu-tahu bayar UKT, bayar SPP, jadi makasih banget ke beasiswa Limitless, jadi seneng banget. Seneng banget sih. Vicky kenapa tuh waktu itu mau berhenti sekolah? Jadi dia udah nunggak 12 bulan ya kalau nggak salah gitu, jadi udah nggak ada pilihan lain lagi selain untuk berhenti aja gitu. Aku baru tahu dia jualan kerupuk. Iya, dia jualan kerupuk. Oke, kita punya satu hadiah lagi. Terima kasih banyak yang bantu kita, anak kita bisa lulus. Terima kasih. Aduh, sedih banget ya. Sedih sih, kayak aduh. Aku selalu kalau dimakasihin gini jadi aduh gimana ya? Gimana? Coba gimana? Kayak sebenarnya bukan aku yang membantu juga gitu, tapi dari banyak teman-teman, tapi bisa contribute di program yang kayak gini, bisa actually bantu orang. Seneng banget dan terharu banget sih. Kamu udah pernah ketemu belum sih sama anak-anak ini? Belum pernah. Jadi pengen banget sih. Pengen banget. Langsung. Jadi seneng ya lihat video ini ya gitu, dan ini ibunya ya langsung ya ngomong happy banget. Aduh, nah kita sebenarnya ada satu lagi. Halo Kak, aku Sari Inta Rahayu, anak kedua dari 4 bersaudara. Bapakku kerja sebagai buruh bangunan. Apabila tidak ada kerjaan sebagai buruh bangunan, kerjanya serabutan. Sering bantu-bantu ibu di sawah. Dari awal, orang tuaku bilang, bukan mereka nggak setuju. Mereka pengen banget aku jadi sarjana. Tapi aku harus paham keadaan. Kalau orang tua tuh gak mampu, keadaan kita emang bener-bener gak ada. Ngejar kuliah ini awalnya juga aku ikutan SNM, aku gagal. Ikutan SPAN PTKIN, aku gagal. Terus ikutan SBM, aku juga gagal. Ikutan jalur mandiri, aku juga gagal. Dan akhirnya aku nyoba cari-cari kampus swasta. Alhamdulillah aku lolos di kampus sekarang yang aku kuliah ini di jalur beasiswa. Aku pengen banget jadi ahli gizi karena aku punya fokus perhatian banget sama anak-anak yang gizinya tuh buruk gitu. Gizi yang baik kan mempengaruhi kualitas manusianya itu sendiri. Kita emang gak bisa melahirkan semua anak dari rahim kita, tapi kita bisa melahirkan banyak anak yang sehat dari pengetahuan yang kita bagi. Kok bisa pas banget sih? Gila ya? Concernnya Sama banget. persis ya. Iya. Dan dia juga salah satu penerima beasiswa kamu, bener ya? Iya kan? Bener-bener bisa sama, pas makanya terus banget. pas lihat ini kita kayak oh ini harus kita tunjukin nih ke Nadira. Iya, Bener-bener sama banget. Iya ya, itu exactly yang aku pikirin sih. Mudah-mudahan bisa terpenuhi deh dia cita-citanya. Amin. Gimana perasaan kamu lihat berita dari 3 anak ini, dan ini baru 3 dari berapa banyak di tahap 1 ini tuh? Di awal itu ada 4, ya? yang sekarang ada 6 lagi. Ada 6 lagi. Oke. Gimana nih kamu? Berarti pertama kali ya baru lihat respon dari anak-anak ini, gimana nih perasaan kamu? Iya, jadi aku tuh ada yang beberapa yang aku emang ngobrol langsung, ada 2 orang yang aku ngobrol langsung, tuh udah sedih banget denger ceritanya. Tapi kalau nonton yang tadi lebih sedih lagi karena lihat bukan cuma dari mereka ya, tapi lihat dari keluarganya, terus actually kehidupan hari-harinya seperti apa. Jadi senang juga bahwa beasiswanya tepat sasaran dan hopeful juga karena mereka masih semangat buat jalanin pendidikan gitu. Cuma terbentur masalah finansial aja. Jadi rasanya sedih tapi senang, bersyukur, dan jadi hopeful juga sama masa depan anak-anak kita sih. Oke, apalagi Vicky tadi kamu baru tahu juga dia jualan kerupuk ternyata ya. Pertama kali baru tahu gitu. Itu juga pasti berat banget ya buat dia sambil kerja terus sambil sekolah gitu. Duh semoga beasiswa Limitless ini pokoknya bisa terus jalan sampai kapanpun dan bisa membantu lebih banyak
adik-adik kita untuk sekolah. Amin. Ya gitu. Dan mungkin Sari nanti bisa menjadi the next Nadira Afifa ya, melanjutkan nanti karena sama persis ya. Loh, tadi sama yang kita ngobrol-ngobrol dari tadi lucu banget sih. Aduh, semoga bisa benar-benar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang membuka jalan lebih lebar lagi ya bagi teman-teman yang lain. Amin. Oke, Nadira, nih setelah kita sedikit bersedih-sedih ya, aku mau sedikit main games ya untuk sedikit lighten the mood. Ini gamesnya adalah finish the sentence, lengkapi kalimat ini. Jadi aku akan kasih potongan kalimat di depan dan Nadira harus secara cepat melengkapi kalimat itu. Ya. Siap? Siap. Selama aku di Harvard, makanan Indonesia yang paling aku kangenin adalah Pempek. pempek. Iya. Oke. Aku suka banget pempek. Suka banget pempek. Hal paling memalukan yang pernah terjadi padaku di kelas adalah Ketiduran aja. ketiduran. Kapan pernah ketiduran di kelas? Nggak memalukan juga sih, jadinya malah dimarahin ya sama dosen gitu, jadi mengerikan kayaknya. Mengerikan ya. Itu Waktu jadi pas kuliah? Di UI dia. Di UI. Aduh, tuh udah capek banget tuh pasti ya. Pertanyaan selanjutnya, bukan pertanyaan ya, kalimat selanjutnya. Aku pingin sekali berkunjung ke Rusia kali ya. Rusia? Iya. Kenapa? Aku ngerasa negara yang unik sih. Aku tuh tertarik banget explore sama orang yang ras sama agamanya tuh beneran bertolak belakang. Oke. I wanna check gimana sih respon mereka sama aku datang ke sana gitu. Jadi pengen banget ke Rusia. Kayak bener-bener adventurous ya nih kamu ya. Oke, selanjutnya. Hal yang paling aku takuti sebagai ibu adalah Salah didik anak. salah didik anak. Oke. Kenapa itu yang pertama keluar tuh? Apa ya? Aku ngerasa anak itu benar-benar gimana mereka tumbuh awalnya dari mereka kecil tuh benar-benar karena influence orang tua gitu, solely karena influence orang tua. Jadi kalau ada didikan yang salah ditanam itu bisa ke bawah terus sampai besar gitu. Dan aku rasa kalau misalnya anak gagal atau kesulitan itu karena orang tuanya yang pernah sempat salah mendidik gitu. Oke. Gitu. Aku mau anakku menjadi Nggak tahu. Nggak tahu. Yang dia mau. apapun yang dia mau. Iya. Oke. Orang Indonesia yang pingin banget aku temui dan belajar bersama adalah Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani. Kenapa? Aku senang banget sama wanita yang emang perannya tuh semuanya jalan gitu. Aku lihat Bu Sri masih sering main sama cucunya, masih akur sama suaminya, tapi karirnya sebagai menteri luar biasa banget juga. Jadi aku pengen belajar lebih ke moral kehidupan lah sama beliau. Oke. Kalimat terakhir. 10 tahun lagi aku ingin menjadi menteri kesehatan. Ingin menjadi menteri kesehatan. Why is that? Aku sangat-sangat tertarik tadi sama kebijakan publik. Aku pengen banget punya ability atau power lebih di kebijakan publik. Jadi bisa banget membantu banyak orang gitu, jutaan orang dalam satu waktu. Dan aku rasa yang punya power untuk melakukan itu ya cuma kalau jadi menteri kesehatan gitu. Oke. Mari kita aminkan ya harapan Nadira ini semoga bisa tercapai and we'll see in the next 10 years gitu. Aku yakin banget Nadira bisa mencapai mimpi-mimpinya. Amin. Sekarang aku mau minta Nadira nih untuk membuka aplikasi Kita Bisa. Yes, dan membuka bagian galang dananya Nadira karena di situ ada doa-doa orang baik yang sudah berdonasi di galang dananya Nadira gitu. Dan di situ aku pengen Nadira bacakan secara out loud gitu beberapa pesan-pesan yang ada di sana karena semoga itu bisa menjadi penyemangat ya bagi Nadira juga di doa-doa orang baik itu. Yang pertama, semoga seluruh donatur diberikan rezeki berlimpah, dilunasi seluruh hutang-hutangnya, dijauhkan dari riba dan diperbanyak sedekahnya. Amin. Lalu ada lagi, semoga anak-anak ini menjadi pemimpin kebaikan di masa yang akan datang. Anak-anak yang menerangkan jalan orang tua di akhirat. Itu bagus banget ya kata-katanya ya. Betul. Ini doanya unik. Doakan saya semoga juara 1 Olimpiade PHI dan semoga tinggi saya 180 cm. Amin. Ya. Amin. Ini mungkin mau jadi pemain basket juga kali ya dia tinggi 180. Tinggi banget 180 ya. Oke. Terus bismillah semoga bisa lulus SMA 2 tahun dan keterima SNMPTN Fakultas Kedokteran. Amin. Semoga doa baik kembali kepada pembaca pesan ini. Amin. Ini sama kayak aku, Axel dan kedokteran. Dan langsung kedokteran ya. Oke. Amin.
Terus semangat belajarnya ya. Aku doakan kalian semua bisa jadi anak bangsa yang sukses. Doakan aku juga agar dipermudah urusannya. Amin. Amin. Untuk adik-adik yang terdampak, semoga Allah menguatkan kalian dan sukses selalu. Amin. Ini lanjut nih baca beberapa lagi ya. Silakan. Semoga hari ini mood mama saya baik. Kenapa ya suka marah kali ya mamanya? Semoga hari ini mood mama saya baik, panjangkan umurnya, semoga sehat selalu, banyak rezekinya dan bahagia selalu. Amin. Amin. Tetap didoain mamanya ya. Semoga dapat meringankan beban mereka dan menjadi pembuka pintu rezeki yang lebih baik lagi untuk kita semua dan tercapai segala cita-cita. Amin. Satu lagi terakhir, semoga saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Semoga saya bisa bahagiakan ayah dan mama. Semoga ayah dan mama sehat dan panjang umur. Amin. Doanya beragam banget. Bisa tahu juga ya dari umur berapa ini masing-masing yang doa. Tapi semuanya doa-doa yang baik. Jadi semoga dikabulkan. Amin. Nah, pernah nggak sih kamu kepikiran ini soal donatur kamu gitu specifically? Iya. Jadi sebenarnya aku nggak pernah kepikiran kalau yang donasi tuh akan sampai 10.000 orang. Itu lebih dari 10.000 orang. Jadi yang aku salut adalah banyak yang aku lihat yang donasi ini sebenarnya mereka juga bukan orang yang mampu gitu, bukan orang yang mungkin kayak tadi masih ada anak kecil atau orang yang udah dewasa tapi sebenarnya kesulitan juga finansialnya, tapi still mereka mau donate gitu, dan mereka percaya dengan memberi mereka bisa dikabulkan juga doa-doa baiknya. Jadi aku salut banget sih sama orang-orang baik yang donasi di Kita Bisa gitu. Oke. Nah, sekarang nih aku pengen Nadira untuk mencoba menuliskan harapan Nadira juga gitu dan dimasukkan ke kotak mesin harapan aplikasi Kita Bisa gitu. Kayak apa sih harapan Nadira gitu terhadap beasiswa Limitless ke depannya gitu, atau mungkin kalau Nadira punya spesifik wishes soal aku pengen anak-anak penerima beasiswa Limitless tuh punya masa depan yang seperti apa gitu, itu silahkan dituliskan gitu as long as you want or as short as you want gitu, kemudian dilipat dan dimasukkan ke mesin harapan aplikasi Kita Bisa. Harapan apa sih yang kamu tulis? Jadi harapan aku semoga teman-teman yang menerima beasiswa Limitless bisa melanjutkan pendidikannya sampai setinggi mungkin. Jadi aku nggak pengen banget sampai ada anak-anak yang terbatas mimpinya gitu karena keterbatasan finansial gitu. Karena itu sebenarnya sesuatu yang bisa banget dibantuin oleh orang lain. Dan aku harapannya semoga dengan anak-anak kita berpendidikan tinggi, nantinya anak-anak Indonesia bisa mengisi posisi-posisi penting di dunia di masa yang akan datang. Mimpi aku sebenarnya masih banyak banget sih to-do list yang mau aku lakuin. Salah satunya aku mau ngambil spesialis kan, jadi aku mau lebih fokus ke nutrisi dan anak. Harapannya dengan aku udah spesialis, udah S2, nanti bisa aku lebih fokus untuk ngebantuin lebih banyak orang lagi. Nantinya aku bisa lebih profesional untuk ngisi posisi-posisi penting di pemerintahan atau di non-profit yang fokus di kesehatan. Oke, Nadira, kita sekarang sudah berada di penghujung video ini. Thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol hari ini gitu. I learned a lot from you. Semoga semua harapan-harapannya tadi bisa tercapai dan doa-doa baik yang tadi kita bacain juga di aplikasi Kita Bisa terwujud juga ya untuk teman-teman dan juga untuk Nadira. Oke. Yes, nah sebelum kita tutup gitu, Nadira mungkin mau kasih sedikit pesan gitu untuk teman-teman. Oke, pesan aku buat teman-teman, aku belajar banget kalau ternyata setiap orang tuh bisa banget kasih influence baik, kasih manfaat untuk orang lain. Jadi teman-teman, salah satu caranya membantu orang bisa dengan download aplikasi Kita Bisa, bantu berdonasi, salah satunya di penggalangan dana aku, beasiswa Limitless, karena sekecil apapun donasinya pasti bisa kasih manfaat yang besar untuk orang penerimanya.